Halo jamaah Syuton, aka Syudi Nonton, bagaimana kabarnya? Film yang akan kita tonton adalah film yang menceritakan tentang perang antara polisi Tiongkok dan sindikat internasional. Bagaimana kisahnya? Langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Alkisah berlatar di negara kelahiran paman saya, Jackie Chan. Skin akan berfokus pada seorang pria bernama Zhang, seorang komandan polisi yang sedang menangani beberapa kasus terkait narkoboy yang begitu marak akhir-akhir ini di kota tersebut. Zhang yang juga seorang intel ini berhasil meringkus beberapa orang ketika dalam penyamarannya itu. Skin beralih kepada sebuah rumah sakit di mana ketika itu semua orang yang tertangkap tadi berada di sana. Kita akan dibuat tercengang karena faktanya ternyata mereka adalah para kurir barang haram yang sedang melakukan perjalanan dengan menyembunyikan barang tersebut pada usus besarnya. Alhasil mereka semua dipaksa untuk buang air besar agar bisa mengeluarkan barang tersebut lewat lubang bool. Di tengah kekisruhan tersebut, tak berselang lama Kapten Zhang mendapatkan informasi jikalau ada sebuah mobil pengangkut barang dengan keadaan mencurigakan, sebab mobil tersebut terpantau sudah berjam-jam berputar-putar di kota ini. Singkat cerita, berangkatlah Kapten Zhang untuk mengecek ke TKP di mana mobil tersebut berada, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk terus membuntuti mobil tersebut, sementara Kapten Zhang sendiri hanya memastikan bahwa mobil pengangkut barang ini ada kaitannya dengan seorang tahanan yang baru saja tertangkap pagi tadi. Inilah dia salah satu pemain bisnis barang haram di kota ini. Dia bernama Timmy Choi yang tertangkap pagi tadi akibat kecelakaan disebabkan oleh adanya indikasi pemakaian barang haram. Dalam proses interogasi tersebut, awalnya Choi tak mau untuk membuka mulut sepatah kata pun, namun semuanya berubah ketika Kapten Zhang memberitahu bahwa Choi akan dihukum mati. Dengan ini Choi lantas berjanji akan membuka sindikat terlarang sampai ke akar-akarnya, termasuk siapa saja orang yang mengendalikan bisnis panas ini. Namun satu hal yang ditegaskan Choi adalah dia ingin adanya suspend atas hukumannya, barulah dia akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Singkat cerita, Choi memberitahu bahwa mobil pengangkut barang tersebut memang miliknya yang sedang membawa barang haram ke suatu tempat di kota Erzhou. Choi juga mengakui bahwa dirinya bekerja pada seorang pemasok narkoba yang bernama Paman Billy. Namun sebelum lebih jauh, Choi memberitahu bahwa dia malam ini ada janji dengan seorang rekan bisnisnya yang juga kakak iparnya sendiri yang bernama Haha. Rencananya malam ini Choi akan memperkenalkan Haha dengan keponakan Paman Billy yang bernama Chang. Maka untuk mendapatkan informasi lebih banyak, Kapten Zhang akan menyamar sebagai Chang ketika Choi memperkenalkannya kepada Haha. Singkat cerita, mereka kini sudah berada di tempat persembunyian Haha. Tak ada yang mencurigakan bagi Haha ketika melihat seorang Chang yang sebenarnya adalah Kapten Zhang. Dalam pertemuan tersebut didapat sebuah informasi jikalau Haha merupakan seorang pebisnis barang haram yang mempunyai sebuah pelabuhan. Namun tak lama setelah obrolan itu, Kapten Zhang yang menyamar sebagai Chang memberitahu bahwa dia akan mengatur jadwal pertemuan Haha dengan pamannya, yaitu Paman Billy. Di saat yang bersamaan, Chang asli sudah berada di lobi tempat mereka berada. Kini tibalah waktunya bagi Choi untuk memperkenalkan Chang asli kepada Haha. Namun dari sini kita tahu bahwa Haha yang dimaksud adalah Kapten Zhang yang kini menyamar sebagai seorang Haha, ditemani oleh anak buahnya, yaitu kita panggil saja Cucu sebagai istri Haha. Dalam pertemuan ini, hal yang lebih ekstrim terjadi kepada Kapten Zhang, di mana Chang pada saat itu memberikan syarat agar obrolan bisa dilanjutkan, yaitu Kapten Zhang harus mengkonsumsi produk buatan Chang dan Paman Billy. Demi berjalannya sebuah misi, Kapten Zhang rela untuk mengkonsumsi barang haram itu walaupun dampaknya cukup berat bagi kesehatan otak. Namun usahanya tidak sia-sia karena Chang setelah itu memberitahu informasi penting, yaitu sebuah tempat bernama Yuejiang untuk bertemu dengan Paman Billy. Tapi setelah itu,
Ya, dengan instruksi dari Choi, akhirnya Kapten Zhang selamat dari produk buatan Paman Billy dan Chang sendiri yang sangat ekstrim. Singkat cerita, Choi beserta Kapten Zhang dan tim telah sampai di tempat yang bernama Airzhou bersamaan dengan truk pengangkut barang yang terlihat siang tadi. Kita akan diperkenalkan dengan, keluarga tunawicara yang kita sebut saja Baok bersaudara. Mereka adalah rekan bisnis Choi yang juga mempunyai pabrik yang memproduksi bertonton barang haram setiap bulannya. Setelah mengetahui obrolan dan tempat persembunyian HH dan Baok bersaudara, keesokan harinya, tepatnya pada malam harinya, inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, HH dan istrinya berhasil dilumpuhkan, sementara Baok bersaudara berhasil melarikan diri melalui lorong rahasia. Hal ini berhasil membuat Kapten Zhang marah, sebab menurutnya Choi berusaha menyembunyikan rahasia tentang adanya lorong rahasia agar Baok bersaudara berhasil meloloskan diri. Namun melihat situasi itu, Choi mengingatkan bahwa pertemuan dengan Paman Billy akan segera dimulai 1 jam lagi, yang apabila dia tidak datang bersama Kapten Zhang, maka semuanya akan sia-sia. Alhasil dengan situasi ini, Kapten Zhang pun mencoba memberi Choi 1 kesempatan lagi. Singkat cerita, pertemuan yang dijanjikan pun tiba. Kita akan tahu bebenguk Paman Billy untuk yang pertama kalinya. Benar, inilah dia Paman Billy yang datang bersama Chang ke pelabuhan milik HH yang asli. Seperti yang kita tahu bahwa HH yang sekarang sedang bertemu Paman Billy adalah Kapten Zhang. Namun tetap saja Kapten Zhang berhasil meyakinkan Paman Billy untuk masuk ke dalam perangkapnya. 所有船出港。收到。这时候可以谈谈生意了吗？ Sehingga pada akhirnya Paman Billy menepati janjinya untuk bertemu dengan HH di suatu tempat yang bernama Yuejiang pada malam harinya. Inilah dia tempat yang bernama Yuejiang, sebuah tempat khusus hiburan malam kelas kakap yang jika Anda membuka pengguna sekitar pasti akan sangat ramai sekali. Namun pada saat ini Kapten Zhang yang masih menyamar sebagai HH ditemani oleh cucu dan Choi sedang melakukan pertemuan untuk yang kedua kalinya dengan Paman Billy dan Chang. Dalam pertemuan itu Kapten Zhang mendapati alat komunikasi yang dipakai Paman Bill, sehingga Kapten Zhang meyakini bahwa ada orang lain yang lebih besar di balik sosok Paman Billy dan Chang, sehingga Kapten Zhang membuat keributan untuk memancing siapa saja sosok tersebut. Saya tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu, tapi kita sebut saja mereka Yujeng Family karena memang mereka ini semuanya bersaudara. Merekalah yang mengendalikan bisnis besar ini di balik layar, sementara Paman Bill dan Chang hanyalah tokoh pemimpin yang mereka kendalikan seperti boneka. Terdengar familiar? Singkat cerita, pada keesokan harinya Kapten Zhang yang masih menyamar sebagai HH mengadakan janji pertemuan dengan Yujeng Family di sepanjang jalan dekat sekolah, yang mana kita akan anggap wajar jika di sana banyak anak-anak lalu lalang. Namun sesampainya di sana, kita semua akan dibuat gregetan ketika Choi yang selama ini bekerja sama dengan Kapten Zhang dan timnya, kini dia memilih untuk berkhianat dengan mencoba untuk melarikan diri, sehingga kekisruhan serta aksi saling tembak pun tak dapat dihindarkan. Ya, dari kekacauan tersebut banyak korban berjatuhan, salah satunya adalah cucu, sehingga Yujeng Family yang melakukan perlawanan pun terpaksa harus menerima akibatnya saat itu juga. Tak berhenti di situ, di mana dalam pelarian Choi itu dia bertemu dengan Baok bersaudara yang sempat meloloskan diri, yang sekarang telah menganggap Choi berkhianat karena sudah memberitahu markasnya pada kepolisian. Namun kelompok Kapten Zhang sudah sampai di tempat tersebut, sehingga kekacauan yang kedua kalinya pun tak dapat dibendung lagi.
Pada akhirnya semua orang yang terlibat dalam kekacauan itu tak ada yang selamat kecuali satu orang saja, yaitu seorang Timmy Choi. Di akhir film setelah kekacauan itu mereda, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, seperti film konvensional pada umumnya, mari kita sama-sama bilang lagi-lagi dan lagi, aparat selalu saja datang terlambat kalau dalam film loh maksud saya. Berkaca pada pengkhianatan seorang Timmy Choi yang dalam konteks ini, secara umumnya dia telah mengkhianati dua kelompok besar, yaitu tim kepolisian dan kartel kelas kakap, yang dalam hal ini kedua kelompok tersebut harus musnah tak tersisa kecuali Choi itu sendiri. Walaupun memang pada akhirnya dia harus tertangkap oleh tim kepolisian bantuan, sehingga pesannya adalah ingatlah, para pembohong akan dipenjara oleh kebohongannya sendiri, orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Saya Aden mewakili seluruh orang jujur pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekadar sodako. Dan wassalam.